Dalam pidato terbaru, Powell mengatakan bahwa The Fed berupaya memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap memadai agar pengendalian suku bunga jangka pendek berjalan efektif. Pemirsa, Chairman The Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa akhir dari upaya mengurangi ukuran neraca keuangan bank sentral atau quantitative tightening sudah mulai terlihat. Powell mengatakan bahwa beberapa indikasi telah muncul yang menunjukkan kondisi likuiditas mulai mengetat. Chairman The Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa akhir dari upaya panjang bank sentral untuk mengurangi ukuran neraca keuangan yang dikenal sebagai quantitative tightening mungkin sudah mulai terlihat. Dalam pidato terbaru, Powell mengatakan bahwa The Fed berupaya memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap memadai agar pengendalian suku bunga jangka pendek berjalan efektif. Powell menambahkan bahwa beberapa tanda telah muncul yang menunjukkan kondisi likuiditas mulai mengetat. Ia menyebut The Fed telah melihat adanya penguatan tingkat bunga repo secara umum serta tekanan sementara pada tanggal-tanggal tertentu. Adapun repo merupakan transaksi jangka pendek yang menjadi indikator utama likuiditas di pasar uang Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga repo biasanya menandakan berkurangnya ketersediaan dana antar bank. Sebagai catatan, program quantitative tightening telah berlangsung sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya The Fed untuk mengurangi likuiditas berlebih yang sebelumnya disuntikan ke pasar selama pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, The Fed melakukan pembelian besar-besaran surat utang pemerintah Amerika Serikat dan surat berharga berbasis hipotek guna menstabilkan pasar keuangan dan menstimulasi ekonomi saat suku bunga acuan mendekati nol. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas kembali mencetak rekor tertinggi baru di atas level $4.100 Amerika Serikat pada Selasa, didorong oleh meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di bulan Oktober serta melonjaknya permintaan aset aman di tengah ketegangan dagang antara Amerika dan China. Emas spot menguat 0,9% menjadi 4.145 per troy ounce setelah tembus ataupun sempat menembus rekor $4.179 di awal sesi. Sejak awal tahun, harga emas meroket sekitar 57% dan menembus level psikologis $4.100 untuk pertama kalinya pada perdagangan Senin. Lebih lanjut, Bank of America dan Societe Generale memproyeksikan harga emas dapat mencapai $5.000 per troy ounce pada 2026, sementara saat ini pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga 25 basis poin oleh The Fed pada pertemuan Oktober, dengan kemungkinan penurunan serupa pada Desember. Chairman Fed Jerome Powell menegaskan bahwa kondisi tenaga kerja dan inflasi belum menunjukkan perubahan signifikan sejak pertemuan terakhir pada bulan September. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Selasa setelah investor mencerna laporan kinerja kuartalan dari sejumlah bank kakap Amerika Serikat. Pernyataan terbaru Chairman The Federal Reserve Jerome Powell serta meningkatnya ketegangan dagang antara Washington dan Beijing. Ya, pemirsa, pada akhir perdagangan Selasa, indeks S&P 500 ditutup melemah 0,16% ke posisi 6.644. Kemudian indeks Nasdaq Composite menyusut 0,76% ke level 22.521, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,44% ke level 46.270. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa melemah pada perdagangan Selasa, tertekan kekhawatiran baru terkait dengan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, serta penurunan tajam saham Michelin. Sementara investor juga mencermati perkembangan politik di Perancis yang tengah dilanda oleh krisis pemerintahan. Pemirsa, indeks Stoxx 600 ini ditutup turun 0,37% menjadi 564,54. Indeks DAX Jerman melemah 0,62% ke level 24.236 dan indeks CAC 40 Prancis terkoreksi 0,18% ke posisi 7.919. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan dari koreksi dalam di level 7.900-an dan mampu ditutup di level 8.000-an di perdagangan Selasa.
IHSG terdampak profit taking dari koreksi saham-saham Prajogo Pangestu dan saham perbankan BCaps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 1,95% di level 8.066,522 di perdagangan Selasa. Meski ditutup melemah dalam, secara intraday IHSG mampu memangkas dari koreksi dalam anjlok di atas 3% dengan menyentuh level 7.974,30 di sesi 2. Pelemahan IHSG disokong mayoritas indeks sektoral. Sektor dengan pelemahan terdalam dicetak IDX sektor transportasi dan logistik anjlok 3,99%, disusul IDX sektor energi melemah 3,34%, IDX sektor keuangan turun 2,9%, IDX sektor infrastruktur terkoreksi 2,53%, dan IDX sektor barang baku terdepresiasi 2,14%. Selanjutnya, IDX sektor teknologi melemah 2,08%, IDX sektor barang konsumen primer turun 1,83%, dan IDX sektor barang konsumen non-primer melemah 1,43%. Sementara IDX sektor properti dan real estate menjadi satu-satunya sektoral yang menguat, yakni 0,03%. Saham emiten Prajogo Pangestu menjadi pemberat utama IHSG. Saham BRPT ditutup melemah 6,41% di level Rp3.940 per saham. Saham Brand ditutup melemah 1,53% di level Rp9.675 per saham. Saham TPIA ditutup melemah 7,14% di level Rp7.475 per saham. Saham Cuan ditutup melemah 13% di level Rp2.410 per saham. CDIA ditutup melemah 11,84% di level Rp2.010 per saham. Secara keseluruhan, saham grup Prajogo Pangestu menyeret IHSG minus 56 indeks point. Sementara dari perbankan BCaps, saham BBRI ditutup melemah 3,01% di level Rp3.550 per saham. Saham BBCA ditutup melemah 1,02% di level Rp7.250 per saham. Saham BBNI ditutup melemah 2,56% di level Rp3.800 per saham. Saham BMRI ditutup melemah 3,31% di level Rp4.090 per saham. Saham perbankan BCaps menyumbang minus 35,81 indeks point terhadap penurunan IHSG. Vice Presiden PT Kiwom Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi mengatakan koreksi IHSG didorong oleh aksi profit taking. Pasalnya kenaikan IHSG pada akhir pekan lalu cenderung tidak didorong penguatan volume transaksi dan indikator RSI menunjukkan IHSG sudah di posisi overbought sehingga terjadi technical correction. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, emiten pertambangan PT Central Omega Resources Tbk mengantongi lonjakan pendapatan dan laba bersih sepanjang Januari hingga September 2025 sejalan dengan kenaikan produksi perseroan. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, pendapatan perseroan mencapai 1,24 triliun rupiah atau lebih tinggi 29,58% secara year on year. Kemudian laba bersih tercatat sebesar 442,37 miliar rupiah atau melonjak 52,79% secara year on year. Direktur Perseroan Feni Silviani Budiman menyampaikan hasil tersebut merupakan implementasi strategi perseroan dalam menanggapi dinamika pasar. Ia pun menyatakan bahwa perseroan berkomitmen untuk mempertahankan momentum ini dan akan terus berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.